kita sudah terhubung bersama Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Selamat pagi Mas Bima. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih Mas Bima sudah bergabung di Market Buzz. Semoga sehat selalu Mas Bima, terima kasih. Baik, Mas Bima, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang kemarin kembali melemah walaupun kemudian tipis saja, apa yang Anda bisa highlight dari perdagangan kemarin dan bagaimana Anda melihat pelemahan IHSG yang melemah tipis kemarin? Ya, memang pelemahan di hari kemarin dibarengi juga oleh penurunan volume transaksi ya. Jadi memang dilihat dari value transaksi maupun volume transaksi yang ada penurunan waktu di hari Kamis kemarin. Ini juga terlihat dari beberapa sektor yang performanya agak menurun, terutama di perbankan yang mendominasi penurunan dari IHSG di hari kemarin seperti BBCA, BBRI, BBNI hampir sepanjang hari terutama di sesi kedua ini mayoritas ada di zona merah. Ini yang membuat koreksi yang terjadi di IHSG kemarin. Oke, terkait dengan BBCA yang kemudian menjadi penekan terbesar IHSG, apakah pelemahan big banks ini menunjukkan kekhawatiran terkait dengan kondisi makro di dalam negeri atau sebetulnya ini hanya dimanfaatkan secara teknikal saja untuk big banks di perdagangan kemarin, Mas Bima? Ya, saya pikir secara umum ya banking ini belum berhasil naik ke level tertinggi ya di pekan ini karena memang pekan ini sebenarnya Mas Wiki adalah pekan yang cukup sentral menurut saya. Seandainya perbankan berhasil menguat dari semenjak awal pekan kemarin dari hari Senin atau Selasa itu bisa membentuk harga tertinggi baru gitu untuk di bulan ini. Tapi ternyata memang gagal karena memang tidak mudah ya untuk bisa menguat yang sebelumnya memang sudah menguat cukup signifikan dari semenjak bulan Oktober. Saya ambil contoh tadi BBCA, memang BBCA posisinya di pekan ini kenapa kecenderungannya IHSG kita juga tertahan dan perbankan juga ada penurunan karena BBCA yang saat ini memiliki profit yang paling kuat saja di kuartal ketiga tahun ini itu mengalami net sell di minggu ini itu sebesar 286 miliar. Tentunya ini menjadi tekanan yang cukup perlu kita perhatikan sebagai investor. Oke, artinya secara kinerja dari sektor perbankan big cap sendiri ini kemudian menjadi concern dari pelaku pasar begitu ya, dan juga mungkin secara teknikal ingin juga dimanfaatkan untuk bisa merealisasikan keuntungan, atau seperti apa menurut Anda, Mas Bima? Ya, saya pikir secara jangka pendek dimanfaatkan oleh investor untuk take profit ya, karena memang penguatannya bisa dibilang sudah cukup signifikan, terutama dari pertengahan Oktober kemarin ya. Kenaikannya rata-rata seperti BBCA dari harga 7.200, tertinggi kemarin sempat ada di area sekitar 8.700. Jadi ini penguatan yang sudah cukup dirasa oleh investor untuk yang jangka pendek dimanfaatkan untuk taking profit terlebih dahulu. Baik, ada potensi pelemahan lanjutan atau seperti apa menurut Anda? Mungkin untuk beberapa ataupun mungkin pelaku pasar yang kemudian ingin masuk ke saham big banks memanfaatkan pelemahan bisa masuk ke harga diskon atau menurut Anda mungkin jangan dulu gitu karena kayaknya akan melanjutkan pelemahan atau seperti apa Mas Bima? Ya, saya pikir sentimen di perbankan belum ada banyak perubahan, Hmm, sehingga sebenarnya secara teknikal kita masih harus menunggu ya. Sentimen hmm. belum ada yang signifikan, secara teknikal juga belum berhasil naik ke level tertinggi ya untuk di bulan ini. IHSG juga posisinya sudah berada di level yang paling tinggi sekarang. Jadi menurut saya kita wait and see terlebih dahulu, tapi bukan berarti kita keluarkan dari watchlist. Ini tetap masuk ke dalam watchlist kita Hmm. karena kalau kita tarik dari dari bulan Oktober sebenarnya akumulasi asing memang tertuju di sektor perbankan ini, tapi memang kita harus lebih bersabar, kita menunggu di best price yang lebih baik nanti untuk di saham perbankan. Oke, saham big banks mana yang secara valuasi menurut Anda kayaknya menarik nih dan tetap dipertahankan di watchlist? Untuk Big Bang, saya masih tetap memiliki kecenderungan di BBCA karena Hmm. tentunya ini salah satu perbankan yang di performa kuartal 3-nya yang paling positif ya di antara BBRI, BNI ataupun Mandiri sehingga saya masih memasukkan watchlist paling utama ini BBCA selain daripada beberapa variabel lainnya ya dari sisi teknikal, dari sisi investor asing, semua dominan ada di BBCA. Baik, dinamika perdagangan kemarin tentu saja diwarnai oleh beberapa sektor yang melemah signifikan, tapi ada juga yang mengalami penguatan signifikan begitu ya. Kalau kita kemudian spesifik bicara mengenai saham SRAJ ataupun salah satu saham di sektor kesehatan yang melonjak 4,68%, apakah kenaikan ini sebetulnya mencerminkan fundamental sektoral atau efek dari sentimen jangka pendek saja menurut Anda, Mas Bima? Ya, untuk emiten SRAJ ini saya pikir memang ini sentimen dari sisi individual emiten ini ya. Karena kenapa? Ya kalau kita lihat kemarin kan baru dirilis ya laporan keuangan kuartal 3-nya masih
turun ya itu sampai 1.100%. Jadi saya pikir drop labanya ini atau minus sekitar 88 miliar ya yang dirilis di kuartal ketiga kemarin. Jadi kenaikan yang justru sekarang sudah terjadi di saham SRAJ ini itu sebenarnya tidak mencerminkan nilai fundamentalnya. Hmm. Kenapa tidak mencerminkan nilai fundamental? Sekarang ekuitasnya saja hanya sekitar 1,4 triliun. Kalau kita lihat perbandingan dengan market cap-nya itu 162 triliun. Jadi sangat jauh sekali, market cap 162 triliun tapi ekuitasnya hanya 1,4 triliun. Memang penguatannya sudah terlalu signifikan ya dari tahun 2024 bahkan tahun ini masih lanjut menguat. Saya pikir ini salah satu saham yang kita perlu waspadai, manfaatkan jangka waktu pendek saja untuk saat ini. Rawan koreksi menurut Anda ya? Betul. Oke, baik. Dari SRAJ kita bergeser ke Bumi yang menyumbang 9,74 poin indeks terhadap IHSG. Review Anda terhadap Bumi seperti apa? Apakah ini kemudian menjadi satu movement ataupun pergerakan yang menarik untuk bisa dicermati dan juga dimasuki oleh pelaku pasar, Mas Bima? Ya, betul. Tentu saja ini tidak bisa kita pungkiri ya. Dari hari Selasa dan juga di hari Kamis kemarin ini menjadi magnet di market ya. Dari sisi value transaksi dia paling besar, bahkan mengalahkan saham-saham big caps lainnya. Dari sisi frekuensi transaksi juga sangat aktif dan ini tentu saja menjadi perhatian utama ya. Saya katakan menjadi perhatian utama karena betul-betul ini menjadi magnet untuk investor di hari Selasa dan juga di hari Kamis. Kenapa? Karena memang salah satu faktor menurut saya juga kita bisa mempertahankan untuk saham Bumi ini karena di beberapa hari lagi di tanggal 19 November akan ada RUPSLB ya untuk saham Bumi. Mungkin ini juga menjadi salah satu katalis yang membuat saham Bumi cukup kuat saat ini. Selain daripada untuk posisi asingnya sendiri, Mas Wiki dan juga pemirsa, di pekan ini itu sudah 526 miliar net buy posisi asing di pekan ini. Jadi saya pikir dibarengi juga dengan informasi akuisisi tambang bauksit, terus juga sudah clear ya untuk akuisisi tambang yang di Australia. Ini menjadi tambahan sentimen positif untuk saham Bumi. Saya menyarankan juga investor untuk bisa terus memperhatikan saham Bumi tentunya dengan target dan juga stop loss yang dipertimbangkan dengan strategi jangka pendek. Oke, dari aksi korporasi kemudian dinilai menarik, artinya secara fundamental juga mungkin akan ekspansif begitu ya. Tapi secara teknikal juga Bumi bisa dimanfaatkan ya? Ya, ada potensi candle rally based rally yang saya pikir saham Bumi ini tetap menarik untuk jangka pendek ya, tapi tidak untuk kita simpan beberapa hari ya. Target dari saya untuk saham Bumi masih memiliki peluang sampai ke level 250 ya untuk hari ini. Oke, dari Bumi kita bergeser ke Medco, Mas Bima yang membagikan dividen interim 42 juta US dollar dengan kenaikan 66% dari tahun lalu. Apakah keputusan ini mencerminkan optimisme perusahaan atau justru menunjukkan bahwa manajemen melihat sedikit peluang ekspansi baru sebetulnya? Ya, saya pikir ini lebih kepada manajemen yang loyal ya terhadap investornya karena ini memang berdasarkan dari tahun buku 2024 yang memang pada saat itu ada pertumbuhan, Mas Wiki. Nah, cuma untuk di tahun ini saya pikir fundamentalnya belum konsisten, belum kuat karena memang penurunannya cukup signifikan di tahun buku 2025 ini, apalagi yang kuartal ketiga kemarin penurunannya masih cukup signifikan gitu. Jadi dengan dividen yield yang kemarin sudah dibagikan pada saat kumdet di tanggal 10 November itu sekitar 2%. Menurut saya ini kalau dilihat di posisi market memang agak kurang menarik gitu. Kita lihat dari sisi grafiknya menurun, laporan keuangannya menurun, dividen yieldnya memang kalau dilihat ya secara rata-rata 2% ini masih terlalu kecil gitu untuk di sektor komoditi. Jadi saya pikir pertumbuhan sangat dibutuhkan ya di Medco untuk bisa kita katakan cukup menarik ya secara fundamental. Pertumbuhannya harus dijaga seperti tahun 2024 kemarin. Tapi ini belum terjadi di 2025. Saya berharap ini bisa menjadi concern untuk di 2026 nanti. Oke, artinya untuk Medco direkomendasikan netral saja begitu ya? Atau gimana menurut Anda? Ya, menurut saya Medco mungkin kita perlu wait and see dulu dan kita belum perlu harus masuk ya untuk di Medco saat ini. Baik, ada beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan dari Anda di pagi hari ini, Mas Bima. Kita akan bahas usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.